Sementara itu pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah, perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2024. Pada rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Cahyono, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Nganjuk, Nur Solekan, seluruh anggota fraksi partai, serta jajaran anggota OPD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2024. Tujuan diadakannya rapat ini untuk menyampaikan pandangan umum dari 7 fraksi, yaitu Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai PDI, Partai PKB, Partai Nasdem, Partai Golkar, dan Partai DKI. Sekretaris Daerah Nur Solekan mengatakan pada perubahan anggaran APBD 2024 akan berpedoman kepada rencana pembangunan daerah yang sudah dibuat dan di tahun pertama 2024. Hari ini tadi paripurna terkait dengan pandangan umum dari fraksi-fraksi, ada 7 fraksi yang tadi daftar pertanyaan, saran, pertimbangan sudah disampaikan pada eksekutif, dan hari ini kami akan berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban terkait dengan APBD tahun 2024. Dan untuk kegiatan APBD tahun 2024 kita berada di PAD kita 410 dan pendapatan kita 2,3 triliun. Dan untuk belanja pegawai kita masih 1,1 triliun. Kemudian barang dan jasa 708 miliar, belanja hibah 94 miliar, dan baksos 14 miliar. Semua kegiatan APBD 2024 ini insya Allah kita berpedoman pada rencana pembangunan daerah yang selama ini sudah dibuat, dan di tahun pertama adalah tahun 2024. Akhirnya pada saat pembahasan nantinya kita juga tetap harus mempertahankan kegiatan-kegiatan yang sudah ada guidance-nya adalah RPD tahun 2024-2026. Sehingga nanti kami bersama-sama dengan legislatif kita akan lurus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di tahun 2024 ini sesuai dengan guidance yang sudah dibuat oleh Bupati yang dulu, sehingga ada satu kesinambungan antara apa yang menjadi harapan dari masyarakat dan juga apa yang nanti akan diputuskan oleh pemerintah daerah antara Bupati dengan DPRD dalam rangka kita menjalankan APBD di tahun 2024. Ada prioritas-prioritas yang harus kita jalankan bersama-sama, masih ada prioritas di bidang infrastruktur, dan sesuai dengan fokus dan juga prioritas yang ada, kita memang untuk infrastruktur ini terutama di bidang jalan, jembatan, kemudian juga rumah tidak layak huni, yang ini juga menjadi konsentrasi kita untuk mendapatkan bantuan-bantuan baik dari pemerintah pusat maupun kemampuan APBD di tahun 2024 nantinya. Di 2023 ini di PAK untuk RTLH kita hanya kuat sampai pada 62 rumah, dan ini masih sangat jauh karena untuk RTLH kita yang sudah terdata di database-nya Kementerian PU ini kurang lebih masih sisa kurang lebih 10.000 unit yang harus kita bangun, yang harus kita rehab di 2024 ke depan. Ketua DPR Tatit Heru Cahyono menyampaikan bahwa nanti seluruh fraksi akan mempercayakan keseluruhan pembahasan yang akan dibahas di komisi-komisi, lalu disampaikan di Badan Anggaran, dan akan meneliti secara detail tentang perubahan anggaran tahun 2024. Ini rapat seperti biasa yang sudah diadakan Banmus, bahwa ini rapat pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda APBD tahun 2024. Kemarin kan sudah dibahas di KUA dan PPAS. Setelah KUA PPAS maka kita paripurnakan menjadi Raperda. Setelah Raperda ini kan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda APBD tahun 2024, dan nanti setelah ini besok jawaban, setelah jawaban kita bahas di Badan Anggaran dengan tim anggaran.
harapan kami seperti tahun-tahun sebelumnya, 1 bulan sebelum akhir masa anggaran habis, yaitu bulan November ini sudah ditandatangani bersama antara DPRD dan Bupati, PJ Bupati nanti. Sudah menjadi Perda APBD tahun 2024. Tadi kan tidak dibacakan ya, tapi kebanyakan dari fraksi itu usulannya tentang apa sih Pak? Ya, kebanyakan mereka itu nanti mempercayakan sepenuhnya terkait dengan pembahasan. Pertama nanti dibahas di komisi-komisi, dan setelah itu beliau mempercayakan di teman-teman yang ada di badan anggaran untuk membahas, mengkaji, meneliti terkait dengan secara detail APBD tahun 2024. Karena dulu sudah kita bahas mulai dari komisi, kemudian KUA, PPAS. Ini kan darah perda. Perda kan nanti ya tinggal kita mencermati perangkaan dan RKA-nya. Jadi secara umum masukan-masukan dari masing-masing fraksi juga terkait dengan pelaksanaan ini supaya seperti yang kemarin-kemarin yang biasa kita meminta dalam triwulan pertama itu harus ada penyerapan anggaran. Tatid berharap 1 bulan sebelum akhir masa anggaran habis, yaitu di bulan Oktober-November, perubahan APBD sudah ditandatangani oleh DPRD dan PJ Bupati Nganjuk, sehingga pada tahun 2024 APBD sudah berubah. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.